Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istawalla tahta syajaratin summa raha wa tarakaha. Mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istawalla tahta syajaratin summa raha wa tarakaha. Hadis ini disabdakan oleh baginda Nabi SAW yang menggambarkan bagaimana singkatnya hidup kita di dunia. Ini di dalam hadis ini Nabi SAW mengajarkan kita, ngasih gambaran kepada kita bahwa hidup di dunia ini sangatlah singkat. Terutama hidup di dunia ini akan terasa sangat singkat sekali di saat kita membandingkan kehidupan dunia ini dengan kehidupan yang sesungguhnya, yaitu nanti kehidupan kita di akhirat. Di sini dijelaskan bahwa mali walid dunya. Jadi kalau dalam perkataan kita itu, apa aku dengan dunia gitu? Apa hubunganku dengan dunia, kata Kanjeng Nabi. Ma'ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin. Aku ini hidup di dunia, kata Kanjeng Nabi. Aku ini hidup di dunia. Ini ibarat seorang yang pakai kendaraan, karakibin, seperti seorang yang lagi nunggang, lagi pakai kendaraan, istadhalla tahta syajaratin. Kemudian mungkin karena dia panas, atau karena dia capek, atau karena dia kehujanan, mungkin kalau di kita. Ini yang jelas kalau di Arab ya mungkin karena kepanasan lah ya, karena kecapean. Istawalla tahta syajaratin. Terus si orang yang lagi naik kendaraan ini itu berteduh di bawah satu pohon. Berteduh di bawah pohon. So kalian misalnya pakai motor atau pakai sepeda, pakai motor lah, pakai motor. Kalau pakai motor jauh, terus ngerasa udah agak capek, udah kepanasan, atau mungkin sama angin juga udah gak kuat, itu kita pasti suka enak berteduh. Istirahat itu pengennya berteduh, neduh. Ya kalau sekarang banyak, ada rest area, banyak warung kopi, banyak segala macam warung-warung di enak-enak tempat istirahat. Kalau zaman dulu ya mungkin paling istirahat hanya sebatas di bawah pohon saja. Di bawah pohon istirahat hanya untuk berteduh sejenak. Kemudian setelah itu summa raha wa tarakaha. Setelah berteduh sudah merasa cukup istirahatnya, ya sudah itu pohon ditinggalkan. Ini orang yang pakai kendaraan ini pergi lagi dan pohonnya ditinggalkan. Summa raha, kemudian dia pergi, wa tarakaha, dan pohon itu dia tinggalkan. Nah, perumpamaan yang dikasih oleh baginda Nabi SAW di dalam hadis ini, bahwa hidup kita di dunia itu singkatnya atau lamanya, durasi hidup kita di dunia itu sama seperti tadi seorang yang naik kendaraan itu, dia yang berteduh di bawah pohon, kemudian nanti pohonnya kalau dia sudah ngerasa cukup, dia tinggalkan. Sekarang yang menjadi pertanyaan pertama, orang kalau bepergian naik kendaraan, lamanya atau durasi dia berteduh dengan durasi dia berjalan, itu akan lebih lama mana? Akan lebih lama berjalannya. Berteduhnya berarti hanya atau bahkan hanya sejenak saja. Digambarkan oleh baginda Nabi SAW, hidup kita di dunia ini lamanya
itu nggak jauh beda seperti orang yang sedang naik kendaraan, kemudian dia berteduh di bawah pohon. Setelah dia ngerasa cukup berteduh di bawah pohon, kemudian dia pergi dan pohon itu ditinggalkan. Itulah kehidupan kita di dunia. Sangat singkat sekali. Apalagi di saat kehidupan dunia ini, durasi hidup kita di dunia ini dibandingkan dengan panjangnya, dengan abadinya kehidupan nanti kita di mana? Di akhirat. Di akhirat. Namun kita di sini perlu ingat untuk zaman sekarang. Mohon maaf nak, mungkin gak bakal bosen-bosen untuk bilang hal ini, untuk terutama kepada kalian semua. Karena apa? Mohon maaf, zaman sekarang tidak sedikit orang yang beranggapan ibadah di dunia itu hanya sholat. Ibadah di dunia itu hanya puasa. Ibadah di dunia itu hanya wiridan. Ibadah di dunia itu hanya diam di masjid. Enggak. Yang namanya untuk orang muslim, bahkan setiap satu suapan makanan yang dikasihkan oleh seorang kepala rumah tangga, yang dikasihkan untuk anak dan istrinya, setiap satu suapan makanan itu sudah dianggap satu sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bukan hanya sholat, ibadah bukan hanya puasa, ibadah bukan hanya wiridan. Maksudnya, di saat kita tahu hidup di dunia ini kita sangat sebentar, ya, sangat sebentar. Makanya, di saat kita hidup di dunia ini, yuk kita isi hidup di dunia ini dengan segala macam amal soleh dan ibadah. Dengan segala macam amal soleh dan ibadah. Bahkan ada satu pepatah mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Bahwa dunia ini adalah tempat tanaman nanti yang akan dipanen di mana? Di akhirat. Di dunia ini kita nanam, nanti di akhirat kita panen. Di dunia ini kita nanam, di akhirat nanti kita panen. Satu itu. Yang kedua, setelah kita mengetahui bahwa hidup di dunia ini kita sangatlah singkat, apalagi di saat dibandingkan dengan durasi lamanya nanti kita hidup di akhirat. Kita kemudian harus ingat dengan salah satu ayat di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Artinya kurang lebih, carilah olehmu semua keutamaan yang akan Allah berikan nanti di akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah olehmu keutamaan, kebaikan, rahmat dan kasih sayang Allah yang nanti akan Allah kasihkan di akhirat. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan bagian hidupmu di dunia ini. Karena walaupun hidup di dunia ini sebentar dibanding dengan kehidupan akhirat, ya, hidup di dunia ini hanya sebentar saja. Bahkan tadi di hadis yang kita kaji ini, perumpamaan hidup kita di dunia itu sama seperti seorang yang sedang berkendara, berteduh di bawah pohon. Di saat dia berteduh di bawah pohon, itulah durasi dia hidup di dunia. Kemudian yang nanti selanjutnya, dia akan pergi lagi dan pohon itu akan ditinggalkan. Kemudian manusia itu nanti selanjutnya akan pergi lagi dan dunia ini ditinggalkan oleh manusia. Ya, sekali lagi ulang di sini bahwa hidup di dunia sangatlah sebentar. Tapi selama kita hidup di dunia juga, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan bagian hidupmu di saat kamu berada di mana? Di dunia ini. Karena kita untuk menggapai kebahagiaan di akhirat, untuk menggapai kemuliaan di akhirat, ya kita harus mau melalui proses hidup di dunia ini.